Baik, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Katolik di kelas 8 dengan judul Sakramen-Sakramen Gereja Katolik. Di Gereja Katolik memiliki 7 sakramen, yaitu baptis, ekaristi, krisma, perminyakan, pernikahan, sakramen tobat, dan imamat. Walaupun ada 7 sakramen di Gereja Katolik, namun hanya 6 yang bisa diterima masing-masing umat, baik dia awam maupun imam. Jika dia awam, maka sakramen yang tidak boleh diterimanya ialah sakramen imamat. Jika dia seorang imam, maka sakramen yang tidak boleh diterimanya ialah sakramen perkawinan. Karena sakramen perkawinan tidak boleh diterima seorang imam karena dia seorang imam tidak boleh menikah. Kita masuk pada sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan sakramen pertama yang harus diterima umat yang beragama Katolik untuk bergabung secara sah pada agama Katolik dan merupakan sakramen pertama pada inisiasi. Sakramen inisiasi itu adalah sakramen baptis, krisma, dan komuni. Gereja sebagai persekutuan juga mempunyai persyaratan bagi setiap orang yang ingin bergabung menjadi anggotanya. Syarat utamanya ialah orang tersebut harus memiliki iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bila persyaratan tersebut sudah dipenuhi, maka penerimaan menjadi anggota gereja itu dinyatakan dalam upacara sakramen baptis. Itulah sebabnya mengapa sakramen baptis ini merupakan sakramen pertama yang harus diterima oleh umat Katolik dalam memasuki agama Katolik. Sakramen baptis merupakan sakramen dasar bagi orang Kristiani. Dengan dibaptis berarti orang bergabung menjadi anggota gereja. Setelah kebangkitan, Yesus memberikan tugas perutusan kepada para rasul untuk membaptis. Terdapat pada Matius 28 ayat 19. Lihat slide ini ada ibu berikan. Maka sejak Pentakosta gereja melayani sakramen pembaptisan kepada setiap orang yang percaya kepada Kristus. Jadi sakramen baptis ini bertujuan agar setiap orang itu percaya kepada Kristus. Makna sakramen baptis ini sendiri ada 4, tapi ibu masukkan 3 saja. Yang satu lagi dapat kalian pelajari untuk kedepannya. Yang pertama itu tanda pengampunan dosa. Alkitab juga mengajarkan jika setiap orang yang sudah melakukan pertobatan dan percaya dalam Tuhan Yesus, maka akan diberikan pengampunan. Pengampunan ini yang disimbolkan oleh air, mewakilkan darah Kristus yang sudah diberikan untuk menebus dosa manusia. Tanda milik Kristus, sakramen yang kedua itu tanda milik Kristus. Sakramen baptis juga menandakan jika kita adalah milik Kristus dan tanda jika kita sudah menjadi murid Kristus. Dan inilah yang membuat Tuhan Yesus memberikan perintah supaya semua murid diberikan tanda baptis yang suci. Yang ketiga, karunia atas hidup baru. Kalian dapat melihat ini dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 7. Kita masuk dalam macam-macam baptis. Di gereja Katolik ada 5 baptis. Yang pertama itu baptis dewasa. Inilah baptis yang diterima atau dilaksanakan untuk orang yang ingin masuk menjadi Kristen saat ia sudah berumur dewasa, sudah besar. Pengertian dewasa di sini adalah dewasa yang secara jasmani dan juga dewasa secara rohani, yakni sudah cukup umur dan bisa bertanggung jawab dengan iman juga kepercayaannya. Dewasa juga mengartikan sudah menjadi pengikut Yesus Kristus dan sudah memilih Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Yang kedua, baptis anak-anak. Inilah ketika bayi. Baptis ini dilaksanakan ketika bayi, dan dimana kita masih kecil yang baru dilahirkan dalam keluarga Kristen. Di sini kita tidak mengetahui apa-apa, tetapi kita sudah bersih dan dibaptis menjadi umat Katolik dari sejak bayi. Baptis darurat. Nah, baptis darurat ini diperuntukkan bagi orang yang sedang kritis atau sakratul maut, namun pernah mengatakan jika ingin masuk menjadi seorang Katolik saat masih sehat. Apabila yang akan dibaptis masih bayi atau kecil,
maka ini bergantung dari keinginan orang tuanya. Tidak bisa kita dipaksakan kemauan kita sendiri, melainkan menurut orang tuanya karena dia masih bayi. Dan sakramen penerimaan, maksudnya baptis penerimaan. Penerimaan merupakan seseorang yang sudah dibaptis dalam gereja Kristen dan kemauannya ingin masuk ke dalam gereja Katolik. Maksud dalam gereja Kristen ini yang diakui dalam gereja Kristen Indonesia, seperti HKBP, GKPI, dan gereja Kristen lainnya yang diakui dalam kelompok Gereja Kristen Indonesia, organisasi Gereja Indonesia. Mereka ini tidak akan dibaptis ulang, sebab pembaptisan yang sudah diterima sebelumnya sudah dianggap sah oleh gereja Katolik. Namun seperti GBI, karismatik, itu harus dibaptis ulang dalam gereja Katolik karena baptisan mereka tidak diakui dalam gereja Katolik. Karena mereka tidak tergolong dalam organisasi Gereja Indonesia. Kita masuk ke dalam sakramen Ekaristi. Ini tadi sakramen inisiasi yang kedua. Di sini terdapat pengertian mengenai Ekaristi. Ekaristi adalah sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani, terdapat pada LG 11. Berarti bahwa dalam seluruh pelayanan gereja dirayakan dengan sakramen Ekaristi. Disinilah tampak jelas bahwa perayaan Ekaristi adalah tindakan Kristus sendiri, di mana Kristus telah mempersembahkan dirinya kepada Bapa untuk kita, agar kita pun ikut ambil bagian dalam pengorbanan dirinya. Dan dia telah memberi dirinya bagi kita sebagai roti hidup sepanjang ziarah kita di dunia ini menuju kepada Bapa. Dengan pemahaman kesadaran seperti itulah maka hendaknya kita dapat mendewasakan iman kita dengan mengetahui cara berdoa yang baik, menghormati sakramen Maha Kudus, dan keterlibatan aktif umat beriman dalam perayaan Ekaristi sangat penting, karena untuk mengungkapkan dengan lebih jelas bahwa pada dasarnya perayaan Ekaristi adalah perayaan umat bersama. Disinilah puncak di mana umat Katolik merayakan atau bergereja. Disinilah umat Katolik saat menerima hosti. Perayaan Ekaristi ini merupakan puncak dari semua perayaan. Dan dasar dari sakramen Ekaristi adalah peristiwa perjamuan malam terakhir yang dilakukan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Perjamuan tersebut merupakan perjamuan perpisahan yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan muridnya. Hal ini dapat kita lihat di dalam penetapan perjamuan malam di Lukas 22 ayat 14-23. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya di part 2. Selamat pagi, sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk berdoa kembali.